Rekan setia, kita bersua lagi bersama saya Purkon Hidayat. Kali ini kita mengunjungi salah satu orang yang paling unik, paling menarik mengenai Iran dan banyak diperbincangkan di media sosial, termasuk juga menjadi salah satu narasumber terpenting di media sosial tentang Iran. Beliau adalah Bapak Dian Wiranjurit. Dan saat ini saya sedang berada di rumah beliau. Kita akan wawancara beliau dalam waktu yang sangat singkat di tengah kesibukan beliau. Selamat pagi Bapak Dian. Selamat pagi Mas Purkon, selamat pagi semua. Terima kasih sudah menerima kami pagi hari ini juga mengganggu kesibukan Bapak di pagi ini. Mungkin kita akan diskusi singkat di tengah kesibukan Bapak mengenai diskusi dengan posisi Bapak juga dulu sebagai duta besar Pak ya juga ya. Mungkin silakan kenakan juga Pak. Terima kasih. Saya Dian Wiranjurit. Saya pernah menjadi duta besar Republik Indonesia untuk Iran dan Turkmenistan pada tahun 2012 dan 2016, tapi berkedudukan di Teheran. Terima kasih. Ya, ini Pak, pertanyaan yang paling banyak ditanyakan orang Indonesia mengenai hubungan Iran dan Indonesia seperti apa nih Pak dinamikanya? Terima kasih. Kalau kita ngomong singkat masa lalu, jelas hubungan kita itu dari kapanpun, dari sejak tidak lama setelah proklamasi pun sudah baik. Karena Iran juga termasuk salah satu yang negara awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Betul. Itu tidak bisa disangkal. Betul. Baik sampai revolusi terjadi, sampai pemerintahan Iran setelah itu. Betul. Hanya kemudian dinamikanya sejalan dengan dinamika geopolitik dunia, khususnya di kawasan Timur Tengah. Memang kalau ditanya hubungan Indonesia-Iran saat ini, buat saya sebagai orang yang pernah menangani hubungan bilateral Indonesia-Iran, saya mempunyai keprihatinan, khususnya kepada pemerintah Indonesia. Kenapa? Ketika sekarang perang berlangsung antara Iran melawan Amerika dan Israel, dan ternyata bukan hanya dengan dua negara itu pun dibantu negara-negara Islam Arab di Teluk Persia sana. Saya sangat prihatin dengan sikap organisasi seperti non-blok, OKI, atau sikap pemerintah Indonesia yang menurut saya tidak mencerminkan aspirasi dunia yang berkembang saat ini. Jujur, perang Iran saat ini, perang Iran melawan Amerika dan sekutunya saat ini telah membuka mata dunia bahwa yang namanya Iran itu bukan sebuah negara yang selama ini dikesankan terbelakang, yang begitu saja bisa dilibas oleh Amerika. Sama sekali salah. Bahwa Iran itu ternyata sudah membuka mata dunia, dia mampu menghadapi negara sekaliber Amerika yang dikatakan superpower. Nah, buat saya ini penting. Ini telah merubah paradigma geopolitik tatanan dunia saat ini. Kenapa? Dulu orang membayangkan yang namanya superpower itu karena memiliki kemampuan militer persenjataan yang luar biasa. Betul. Tapi perang Iran ini membuktikan bahwa negara yang secara teknologi atau militer apapun kriterianya berada di bawah Amerika, itulah yang dinamakan perang asimetris. Ternyata negara yang persenjataannya secara kasat mata atau di atas kertas tidak akan mampu menghadapi Amerika, ternyata bisa. Bahkan dengan peralatan yang tidak harus canggih, tidak harus mahal. Iran membuktikan itu dengan drone-dronenya, dengan rudal-rudalnya yang secara teknologi jauh dari Amerika. Tapi membuka mata karena selain ketinggalannya di bidang teknologi, tapi diimbangi dengan militansi yang luar biasa dari rakyat dan tentara Iran, khususnya yang namanya IRGC atau Garda Revolusi. Yang bisa membalikkan fakta, ternyata Iran bukan hanya bisa bertahan, tapi bisa melawan balik dan menimbulkan dampak luar biasa terhadap penyerang-penyerangnya, sehingga mereka
suka atau tidak suka terpaksa harus menerima yang namanya gencatan senjata. Karena kalau tidak, mungkin Amerika tidak tersentuh, tapi yang namanya Israel atau negara-negara Arab di Teluk pasti akan mengalami kehancuran yang luar biasa. Ya, jadi menurut Bapak setelah perang ini mengubah tatanan juga perimbangan kekuatan global. Selain merubah perimbangan global, tentunya bukan berarti Iran menjadi superpower, tapi artinya cara pandang kita terhadap negara-negara superpower itu berubah. Bahwa yang namanya negara superpower bukan berarti super dalam segalanya. Itu aja. Tapi yang lebih penting buat saya sebagai orang yang pernah ditugaskan untuk memajukan hubungan Indonesia-Iran sebagai duta besar, saya cuma mau menyampaikan begini. Perang Iran-Amerika ini telah merubah cara pandang masyarakat Indonesia sendiri. Betul. Yang selama ini dibayangi oleh, karena kampanye dari sejumlah pihak, terutama dari kalangan Wahabi, kalangan anti Syiah segala macam, merubah pandangan mereka bahwa Iran itu tidak seperti mereka bayangkan, bahwa tertutup, sangat fanatik, sangat hitam putih segala macam. Ternyata Iran adalah satu negara yang juga tetap berkembang, mengikuti perkembangan zamannya, memiliki kemajuan teknologinya, masyarakatnya juga sangat terbuka, dan yang penting harus dipahami modernisasi pun berlangsung di sana. Hanya yang makin menguat adalah keyakinan bahwa sebagai sebuah negara yang terkucil di Timur Tengah, dia sudah menunjukkan bisa bertahan dari segala macam ancaman. Kenapa saya bilang terkucil? Masyarakat Iran itu begitu bangun tidur itu sudah akan merasa khawatir. Karena dia bangun tidur, dia berada di satu wilayah yang dikepung oleh negara-negara Arab. Sementara dia Persia. Dia dikepung oleh negara-negara Arab yang Islamnya Sunni, dia sendiri Islamnya Syiah. Artinya ancaman itu justru dirasakan oleh Iran, bukan oleh negara seperti Israel yang bilang Iran adalah ancaman eksistensial. Jauh sekali Israel menghadapi Iran. Iran yang menghadapi ancaman eksistensial di sekitarnya. Nah, ini cara pandang seperti ini sekarang sudah mulai berubah. Makanya orang sudah melihat Iran bukan dalam konteks Sunni Syiah, tapi dalam konteks geopolitik yang lebih luas sebagai negara yang dianggap lemah, bisa ditundukkan dalam waktu singkat oleh negara adidaya. Ternyata pandangan itu berubah total. Iran mampu bertahan. Saya selalu mengungkapkan di berbagai forum ketika saya diundang, saya cuma bilang, itulah yang membuat Iran saat ini naik daun, karena militansi mereka, daya tahan mereka yang merupakan daya tahan peradaban, mampu menghadapi gempuran orang yang mengaku peradabannya lebih hebat, teknologinya lebih hebat. Ketahanan seperti itu, resistensi seperti itu yang belum tentu dimiliki oleh Indonesia. Ya, tadi saya bilang, saya prihatin karena yang berkembang di Indonesia narasinya masih saja ada yang mendikotomikan Sunni Syiah, Arab non Arab segala macam, Iran bukan Islam. Buat saya pandangan seperti ini sudah waktunya kita rubah. Karena yang penting sekarang adalah bagaimana kita bisa menjaga kedaulatan, menjaga dignity, kehormatan bangsa, dan juga menjaga kemanusiaan. Itu hanya ada di Iran saat ini, diperlihatkan oleh Iran saat ini. Ini Pak, terakhir ini ada yang Bapak sampaikan untuk para pemirsa kita? Saya khawatir, ini sudut pandang saya, hubungan Indonesia-Iran saat ini berada di titik nadir. Karena apa? Karena ketidaktanggapan pemerintah Indonesia menyikapi perang Iran melawan Amerika dan Zionis Israel itu. Apalagi mereka dibantu negara-negara Arab yang konon Islam, yang konon non-blok. Buat saya begini, paradigma lama
bahwa kita memiliki leverage untuk bisa berpartisipasi di Timur Tengah sudah ketinggalan zaman. Kalau kita mengandalkan kita adalah anggota non-blok, pendiri non-blok, kita adalah anggota OKI, karena Iran sekarang ini dikeroyok oleh negara non-blok, dikeroyok oleh negara Islam yang membela rezim Zionis, Israel, dan Amerika. Nah, keprihatinan saya itu ditambah lagi hubungan bilateral kita ini, kita lebih melihat ke blok yang sana, tanpa dengan mengabaikan Iran yang sejak lama sahabat kita. Saya bisa memahami kecewaan Iran. Kapal tankernya bertahun-tahun ditahan tanpa kejelasan, dinegosiasikan, diabaikan. Angkatan Laut Iran diundang berpartisipasi dalam latihan Komodo 2 tahun lalu. 1 tahun lalu diundang Indonesia, tapi begitu kapalnya datang disuruh kembali karena Amerika tidak mau ada Iran. Buat saya itu menunjukkan keberpihakan kita atau ketundukan kita kepada negara besar. Berarti kita sudah mengabaikan prinsip non-blok. Ketika Iran diserang oleh negara Arab yang anggota atau pendiri OKI, kita sudah meninggalkan prinsip solidaritas Islamnya, karena kita bukan hanya diam tapi ikutan mengecam Iran yang dikatakan menyerang Bahrain, padahal Bahrain dan Amerika dan sekutunya yang menyerang Iran, tapi yang disoroti adalah kita menyerang Bahrain. Yang berikutnya lagi, kekecewaan Iran itu berapa banyak kejadian, khususnya ketika pemimpin besar Iran Ayatollah Khamenei wafat. Tidak segera mengucapkan belasungkawa, hal yang secara manusiawi wajar dilakukan, apalagi dalam konteks diplomasi. Sangat wajar mengungkapkan belasungkawa. Ini baru berapa hari kemudian, itu pun dengan mengirim pernyataan disampaikan oleh Menlu. Sementara di Iran sendiri kita tidak ikut menyatakan duka cita. Buat saya itu dalam konteks diplomasi, di mana itu bagian dari hidup saya, satu kesalahan fatal ya, untuk mengucapkan ucapan simpati atas duka cita atas wafatnya pemimpin sebuah negara. Kita pun mengabaikan seperti itu. Jadi saya bisa membayangkan kekecewaan Iran terhadap Indonesia yang selama ini dianggap sahabat. Buat saya mengobati hal ini juga membutuhkan waktu. Indonesia yang harus mulai memikirkan ulang kebijakannya dalam menyikapi bukan hanya perang Teluk, perang Iran Amerika, tapi hubungan Indonesia dan Iran yang sebenarnya sama-sama mempunyai potensi besar untuk digarap lebih saling menguntungkan.